program ekonomi anti riba ini akan mengentaskan kemiskinan. Ada 7 program yang akan dipakai Pak Anies, yaitu sumbangan rumah gratis bagi kaum duafa 1 miliar per orang, sumbangan 1 miliar UMKM, sumbangan naik haji gratis kaum duafa, sumbangan ziarah ke Yerusalem, sumbangan beasiswa 1 miliar per orang, sumbangan 1 miliar buat yayasan sosial agama. Anda bisa lihat link di bawah ini. Mission Organization, we change. Yang lemah dikuatkan, yang miskin dikayakan, yang terjerat utang riba dibebasin. Head Office kami, program ekonomi anti riba ini akan mengentaskan kemiskinan. Ada 7 program yang akan dipakai Pak Anies, yaitu sumbangan rumah gratis bagi kaum duafa 1 miliar per orang, sumbangan 1 miliar UMKM, sumbangan naik haji gratis kaum duafa, sumbangan ziarah ke Yerusalem, sumbangan beasiswa 1 miliar per orang, sumbangan 1 miliar buat yayasan sosial agama. Anda bisa lihat link di bawah ini. Mission Organization, we change. Yang lemah dikuatkan, yang miskin dikayakan, yang terjerat utang riba dibebasin. Head Office kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik. Semakin gila, semakin asik, semakin gila, semakin asoy, semakin gila, semakin geboy. Hari ini kita akan bahas sebuah program anti riba dari calon presiden kadrun yang tercinta, yang tersayang. Aduh, kampanye masih jauh. Sudah curi star, bro. Ini namanya curang. You know curang, Drun? Curi star itu curang. Karena pertandingan belum dimulai, bro. Belum dimulai. Akhirnya diketawain sama orang-orang. Ini maksudnya apaan? Pertandingan belum dimulai sudah curi star. Kan ODGJ banget gitu. Ya, tapi bodo amat lah. Kita akan telisik, selidik. Kita akan bongkar apa sih maksud dari program anti riba ini. Bagi saya ini hanyalah sebuah lelucon. Lelucon yang paling lucu. Bahkan lebih lucu daripada topeng monyet. Oh, bukan topeng monyet, bro. Topeng kadal. Kadal gurun. Jika kita menyimak program-program barusan, katanya ada 7 program yang saya lihat cuma kesannya itu bagi-bagi duit gitu, bro. Namanya sih bagus, program anti riba. Tapi saya perhatikan ini bukan program anti riba, tapi ini program bagi-bagi duit. Jadi kalau nanti Anies Baswedan terpilih jadi presiden, katakanlah mimpinya, maka 7 program itulah yang akan dilaksanakan. Bagi-bagi duit. Dan saya melihat program ini itu cuma program receh. Program sampah. Gak ngerti saya, padahal Anies Baswedan ini orang pintar loh. Jebolan Amerika loh sekolahnya. Tapi kenapa bikin program yang tidak berkualitas banget, tidak mendidik banget, tidak punya rencana masa depan? Ya rencananya itu kayak kita buang tai. Sekarang ingin pergi ke toilet, buang, goodbye. Gitu. Jadi program buang tai ini, bukan program anti riba. Atau bisa juga dikatakan program calon RT gitu. Jadi kalau ada calon RT, pengen terpilih jadi RT, oi rakyatku, nanti kalau saya jadi RT, maka ibu-ibu akan disumbang beras, minyak goreng, telur, sebulan sekali. Juga bapak-bapak nanti akan dikasih uang intensif per bulan 200.000. Anak-anaknya akan dikasih uang jajan misalkan 30.000 per hari. Pokoknya bapak ibu dan anak-anaknya itu harus pilih saya. Secara ilmu perut, ini sangat menarik. Secara ilmu perut. Bagi orang-orang yang hidupnya untuk makan, makannya untuk hidup. Itu sangat menarik. Tapi bagi orang-orang yang punya intelektual, ini program-program yang melecehkan, merendahkan, menghinakan. Karena menganggap masyarakat ini mata-duitan, kelaparan, miskin. Karena miskin, dianggapnya miskin, ya udah kasih duit aja. Suaranya dibeli, pasti mereka mau. Dan orang-orang yang intelek akan bertanya-tanya, ada apa di balik ini semua?
Ada apa di balik pembagian uang dan sembako ini? Gak mungkin gak ada apa-apanya. Pasti calon RT ini akan ngerampok duit besar-besaran. Kok ambisi banget gitu. Nah, begitu pula dengan program anti riba dari Anies Baswedan ini yang terkesan bagi-bagi duit. Program anti riba tetapi tidak ada kalimat-kalimat atau butiran-butiran program yang menerangkan tentang anti riba. Gak jelas sama sekali. Yang terlihat jelas itu bagi-bagi duit. Nanti kalau misalkan Anies Baswedan terpilih, yang punya hutang riba di bank akan dilunasi, tiap orang kasih 1 miliar, bisa ziarah ke Yerusalem, terus ada sumbangan rumah buat kaum duafa, ada 1 miliar buat UMKM. Ini terlihat jelas bagi-bagi duit. Secara orang yang berpikiran hidup untuk makan-makan untuk hidup atau ilmu perut itu ilmu binatang, ilmu hewan, hidup untuk makan-makan untuk hidup, ini adalah sesuatu hal yang menarik. Tetapi kalau misalkan bagi orang-orang yang intelektual, yang punya kecerdasan, yang punya kekuatan berpikir, ini sebuah tanda tanya besar. Ada apa di balik ini semua? Di balik pembagian uang yang begitu bombastis miliaran begini? Ada apa? Pasti ada apa-apanya ini. Kalau sekarang dia bagi-bagi duit, ada kemungkinan ketika dia udah jadi, maka akan terjadi perampokan duit rakyat secara besar-besaran. Makanya dalam Islam haram memilih pemimpin yang ambisius. Haram. Sayyidina Umar sampai menangis dikasih jabatan. Abu Bakar, Sayyidina Ali, Utsman bin Affan semuanya menangis dikasih jabatan. Kenapa? Berat. Mereka tidak berambisi jadi pemimpin, tapi dipaksa oleh umatnya, oleh rakyat untuk jadi pemimpin. Makanya pemimpin yang baik itu, calon pemimpin yang baik itu yang tidak ambisius. Jadi ya seperti Jokowi, tidak ambisius, terpilih syukur, nggak terpilih ya nggak apa-apa. Tidak ada beban, tidak ada rencana untuk menguras duit rakyat, tidak ada. Tidak ada istilah bagi-bagi, nggak ada. Dan kita bisa lihat kerjanya, benar-benar nothing tulus, tulus banget, berbakti pada rakyatnya. Nah kalau Anies Baswedan kelihatan ambisius banget, sampai bagi-bagi duit kayak gini miliaran loh, bayangkan. Tiap orang dibagi 1 miliar. Kalau misalkan ada 80 juta rakyat Indonesia dibagi 1 miliar untuk dapat suara, berapa duit yang akan dia gelontorkan? Bagi rakyat yang punya ilmu perut, cuma hidup untuk makan-makan untuk hidup, ini sesuatu hal yang menarik. Sesuatu hal yang istimewa, pro rakyat. Tetapi bagi orang-orang yang berpikir, mereka akan bertanya, ada apa di balik pembagian ini? Pasti ini, ketika Anies Baswedan jadi, akan terjadi perampokan duit rakyat besar-besaran. Ini celakanya orang-orang yang ambisius. Bapak, Ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Berbicara masalah perampokan duit rakyat besar-besaran. Ada 2 jenis uang rakyat. Yang pertama, uang rakyat yang bernama kekayaan alam. Dalam bentuk benda. Bisa hutan, emas, batu bara, kekayaan laut, kekayaan hutan, pertanian, dan sebagainya. Itu uang rakyat juga, cuma dalam bentuk benda. Tetapi ada duit rakyat dalam bentuk uang. Dalam bentuk uang bisa pajak, bisa utang. Dalam bahasa lain itu APBN. APBN dirampok. Makanya rakyat Indonesia itu dibuat buta politik. Supaya perampokan duit rakyat besar-besaran ini tidak terbongkar. Oleh karena itu marilah kepada rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Mari kita gerakan waras nasional. Jangan pilih orang yang ambisius. Apalagi bagi duit sampai miliaran. Per orang lagi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ketika dia bagi-bagi duit saat ini, pasti ada apa-apanya. Ketika dia jadi, dia akan merampok duit rakyat secara besar-besaran pula. Karena dalam politik itu nggak ada yang gratis. Semuanya ada hitungan-hitungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.